Selamat datang di ITMJS Official. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi mengenai ASJ atau Administrasi Sistem Jaringan kelas 11 TKJ. Adapun pertemuan kali ini adalah membahas cara menggunakan Linux Debian 9. Jadi pada tutorial sebelumnya kita sudah menginstal Linux Debian 9. Sekarang kita belajar bagaimana cara menggunakannya. Mungkin langsung saja. Yang pertama, kita jalankan VirtualBox-nya. Pastikan kita sudah menginstal Linux Debian 9 di VirtualBox ya. Bagi yang belum, boleh mengikuti video tutorial sebelumnya ya, bagaimana cara menginstal Linux Debian 9 di VirtualBox. Selanjutnya Debian 9-nya kita cloning dulu ya, agar nanti ketika ada kesalahan penggunaan Linux Debian 9-nya, kita masih ada file tertinggalnya atau backupnya. Caranya klik kanan, kemudian klik clone, kemudian nih kita buat namanya Debian 9 test ya, kemudian kita lanjut, kemudian kita clone. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, sudah selesai, otomatis terbentuk satu buah mesin lagi dengan nama Debian 9 test. Oke, sekarang kita pilih yang Debian 9 test hasil cloningan tadi, kita klik mulai untuk menjalankannya. Kita tunggu sampai Debian 9-nya berjalan. Seperti biasa, kita login dulu dengan user root, passwordnya 12345 ya, sesuai dengan ketika kita install Debian 9 di pertemuan sebelumnya. Adapun cara penggunaannya, yang pertama, Linux Debian di sini kita menggunakan CLI ya, Command Line Interface. Jadi segala sesuatunya itu adalah perintah yang harus diketikkan untuk dieksekusi. Nah, itu. Jadi ada beberapa perintah yang harus kita kuasai untuk menggunakan Debian 9 ini. Yang pertama mungkin di sini saya ketikkan pwd. Nah, ini pwd ini berfungsi untuk melihat direktori aktif. Artinya kita berada di direktori apa saat ini. Kalau di enter muncul root, berarti kita adanya di posisi root. Nah, itu. Jadi kalau mau melihat direktori yang aktif pada saat ini, itu perintahnya adalah pwd. Kemudian ada lagi yang namanya freeminm. Ini fungsinya adalah untuk melihat memori ya daripada si Linux Debian 9-nya. Kita enter, nah ini muncul ya, ada memori, ada swap-nya, ada total, ada use atau yang sudah digunakan, ada free dan yang lainnya. Nah, itu. Kemudian ada juga perintah ls atau list ya, untuk menampilkan isi dari direktori. Contoh, kita kalau diketik ls ini masih kosong ya, karena kita adanya di root. Coba kita keluar dulu. Jadi sebelum ls ada sebuah perintah yaitu namanya cd atau change directory.
Contoh kita cd spasi slash, ini akan keluar dari root. Nah, ini keluar langsung dari sistem rootnya, enter. Kemudian ini ada perbedaannya ya, kalau yang di atas dengan yang di bawah itu sebelum tanda pagarnya itu ya, sekarang sudah slash. Kalau sebelumnya seperti tanda S terbalik ya. Kita coba ls. Nah, ini akan muncul. Nah, ini dia. Ini perintah ls list ya, untuk menampilkan daripada direktori dan isinya. Jadi ketika kita klik cd spasi slash tadi, kita keluar dari root, jadi muncullah semua direktori daripada Linux Debian itu, ada bin, deb, home dan sebagainya. Atau bisa juga ls min i. Nah, ini dia munculin keterangannya lagi ya. Kalau tadi nama foldernya aja. Kemudian bisa juga ls min lh. Nah, ini dia lebih spesifik lagi ya, mulai dari grupnya, grup usernya ya, dan yang lainnya, kemudian tanggal. Nah, itu lebih spesifik lagi. Itu fungsinya, fungsi daripada ls. Contoh kalau ls biasa tadi ini ya. Sekarang coba kita buat sebuah direktori ya. Buat direktori, kita buat contohnya pkj. Nah, gimana sih cara membuatnya? Nah, di Linux juga ada perintahnya namanya mkdir spasi nama direktorinya, contoh tkj. Kita enter. Ketika diklik ls untuk melihatnya, itu sudah otomatis terbentuk ada satu folder namanya tkj. Nah, ini ada ya di bawah sys. Kemudian kalau kita mau masuk ke dalam direktori tkj, perintahnya sama seperti yang tadi cd. Kalau tadi kan cd spasi slash akan keluar dari akan keluar dari rootnya, langsung otomatis ke bagian awal. Tapi kalau kita mau masuk ke dalam sebuah direktori, itu tinggal cd spasi slash nama foldernya, nah, tkj, enter. Otomatis kita sudah masuk di direktori tkj. Nah, itu perbedaannya ya. Lihat, kalau yang di atas tadi root at server.2/pagar, kalau sekarang root at server.2/tkj pagar, berarti sudah ada di direktori tkj. Kalau kita ls ini kosong. Nah, itu dia. Mungkin kita bisa buat juga folder lagi mkdir, contohnya smk, enter. Kalau kita ls itu ada smk, jadi ada folder smk di dalam folder tkj itu ada folder smk. Nah, itu dia. Kemudian kita juga bisa membuat, itu kan membuat direktori, sekarang membuat file. Membuat file itu bisa dengan perintah touch. Contohnya data.txt. Nah, ini enter. Otomatis akan terbentuk satu buah file dengan nama data.txt. Kita ls. Nah, itu muncul ya, ada satu buah folder smk dan satu buah folder data.txt. Nah, itu. Jadi kalau membuat folder mkdir spasi nama folder, kalau buat file touch, kemudian data.txt. Lalu gimana cara mau mengisi data.txt tadi atau data.txt ini kan sebuah file dalam bentuk dokumen teks ya. Gimana cara mengisi isinya? Untuk mengisi isinya itu perintahnya adalah nano, kemudian spasi nama filenya, kemudian kita enter.
Nah, ini tinggal kita buat aja. Contoh kita buat ini, contoh nama Hermansyah, alamat contohnya Lubuk Pakam, kelas contohnya 12 TKJ. Nah, ini contohnya. Kalau sudah, tinggal disimpan. Cara simpannya gampang, Ctrl O, di enter, Ctrl X, otomatis sudah tersimpan. Nah, itu berarti file data.txt tadi sudah ada isinya nama, alamat, dan kelas. Gimana cara untuk melihat isinya? Untuk melihat isinya itu perintahnya adalah cat spasi nama file. Nah, kita enter. Nah, ini langsung muncul ya. Namanya siapa, alamatnya, dan kelas. Nah, itu. Kalau tadi mau buat filenya kan itu pakai touch. Kalau mau isi pakai nano. Kalau mau menampilkan isinya itu pakai cat. Nah, itu dia. Oke, kita ls lagi. Ada juga perintah yang namanya cp. Cp itu copy. Contoh data.txt ini kita copy jadi data 1.txt. Berarti nanti ada dua ya, file dengan .txt ya di dalam folder tkj, data dan data 1. Gimana cara kopinya? Gampang, itu dengan cp spasi nama file awal, kemudian nama file kopiannya. Nah, artinya nama cp spasi nama filenya, kemudian nama file barunya. Kalau sudah, kita enter, kita ls, otomatis sudah ada dua. Nah, itu dia. Itu cara copy. Kemudian kalau mau menghapus gimana? Cara menghapusnya itu adalah rm spasi nama file, contohnya data 1.txt. Nah, ini kita enter, ls, otomatis data satunya sudah terhapus. Nah, itu cp untuk copy, rm untuk hapus. Nah, itu dia. Selanjutnya ada juga perintah ya. Perintah yang namanya, atau ini kita keluar dulu, cd spasi slash ya. Kalau kita ls sudah keluar dari tkj ya. Ada yang namanya host name. Nah, ini kalau kita enter muncul ya. Muncul host name daripada Linux-nya itu, atau Linux Debian 9-nya adalah server, atau bisa juga hostname min app. Kita enter, nah, muncul hostname-nya beserta dengan domainnya. Kalau hostname-nya server, domainnya adalah sekolah.sch.id. Nah, itu dia. Ada juga yang namanya uname ya. Kita enter. Nah, ini fungsinya adalah untuk melihat informasi ya, informasi dasar dari software Linux yang kita gunakan. Nah, itu adalah Linux. Ada juga yang namanya perintah df. Nah, ini untuk melihat kapasitas yang tersedia ya, kapasitas penyimpanan yang tersedia. Nah, ini dia. Bisa juga dengan df min h. Nah, itu. Jadi biar lebih spesifik lagi berapa size-nya, berapa yang sudah tergunakan, nah, berapa yang tersedia, dan yang lainnya. Nah, itu. Bisa juga kita perintah date ya, untuk melihat tanggal dan jam ya, atau waktu. Nah, ini. Kemudian kita juga bisa yang namanya untuk membuat user ya, membuat user baru di Linux ya khususnya. Itu ada user add,
user add ini, kemudian spasi nama usernya, contoh saya buat aja coba enter. Nah, otomatis sudah terbuat. Nah, itu. Kemudian ada juga dengan add user. Contohnya kalau ini lebih spesifik untuk membuat usernya, kita buat aja coba 1. Nah, ini dia minta passwordnya 1 2 3 4 5 6, contohnya masukkan lagi 1 2 3 4 5 6. Kemudian full name-nya, nah ini sampel, nah, room-nya dan sebagainya sampai seterusnya, yes. Nah, itu dia. Kemudian kita bisa juga menghapus user yang sudah kita buat. Contohnya user del, kita buat tadi yang user pertama adalah coba. Nah, user del coba, enter, otomatis sudah terhapus. Nah, itu dia. Kemudian ada juga passwd. Nah, ini enter. Ini fungsinya adalah untuk mengganti password kita, password si root. Kan kita loginnya tadi pakai root. Kalau kita mau menggantinya, itu perintahnya adalah passwd. Ini mungkin saya batalkan aja, Ctrl C. Oke, tidak usah diganti. Nah, itu. Kemudian kita juga bisa menghapus layar ya, screen ini kan udah terlalu banyak ini kita mengetikkan perintah-perintah. Itu perintahnya adalah cls, enter. Oh, bukan, clear ya, clear, enter. Nah, atau mungkin kita buat lagi ls lagi, ini kan banyak. Bisa pakai clear atau dengan menekan tombol di keyboard itu Ctrl L. Nah, CTRL plus L, otomatis membersihkan screen yang ada di layar ya. Kemudian kita juga bisa history. Nah, ini history ini apa? Untuk menampilkan perintah-perintah yang kita gunakan. Nah, yang kita gunakan tadi itu muncul semua. Nah, itu dia tersimpan di history. Sebenarnya masih banyak sih perintah-perintah dasar Linux yang lainnya, tapi mungkin ini dulu ya, karena kalau kita sudah paham beberapa perintah yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin sudah sangat membantu untuk belajar Linux Debian 9. Mungkin perintah-perintah berikutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya, ketika nanti kita melanjutkan materi kita untuk materi administrasi sistem jaringan di kelas 11 TKJ. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami, IT MJS Official. Terima kasih.